Dan eh, ini, nah, ini kita sangat bersyukur sekali karena Indonesia Pingpong League yang sekarang ini akhirnya disambut baik oleh banyak beberapa pihak. Seperti kita mendekat kepada setiap media, itu ada media digitalnya itu ada CNN, ada Kompas, ada apa Jawa Pos, dan Moji TV juga sekaligus media televisinya yang akan meliput ya. Gitu untuk IPL ini sampai satu season ini sekarang kita diambil oleh Brimo BRI. Jadi kita juga bersyukur BRI sampai tahun depan akan mengambil Indonesia Pingpong League ini. Jadi kemungkinan besar selama 2 tahun ini pasti atmosfernya sangat ramai sekali ya. Mungkin nanti pada saat di welcome party atau di welcome ceremony IPL seri 2 ini kita juga menerima banyak usulan-usulan dari berbagai klub, dari semua klub, dari semua ada pimpinan-pimpinan klub, ada peserta dan banyak yang lainnya. Ya. Jadi yang perlu disampaikan dalam technical meeting ini adalah satu, karena kita eh, melaksanakan kegiatan ini di lingkungan Mabes TNI, maka kita akan menginformasikan tata cara masuk ke dalam Mabes TNI, ke gedungnya, gedung pertandingannya. Dan kita juga yang kedua akan menginformasikan tentang layout gedung pertandingan yang di dalamnya juga. Jadi ada dua. Nah, kita boleh minta tolong kepada Pak Sandra. Kita terima kasih dulu buat Pak Sandra yang buat Zoom ini, dan kita juga mau menampilkan pintu pintu-pintu yang ada di Delta. Bentar. Yes, yes. Oke. Ya, ini ada pintu kita ini bisa kita lihat ada 5 ya. Jadi ada nah, kita boleh lihat di sebelah paling atas itu ada Delta 2 yang berdekatan dengan Padang Golf Cilangkap ya. Yang satu nih Delta satunya ada di sebelah kiri, ini dari pintu angkatan laut. Kalau misalnya dari Google Map itu ada di Delta 1, Delta 2, Delta 3-nya di sebelah kanan itu masuknya lewat Keranggan. Delta 4 juga masuknya lewat Keranggan ujung aspal. Dan Delta 5 ini masuknya lewat Pondok Rangon atau TSM Cibubur yang lebih dikenalnya. Oke. Nah, jadi kita mau instruksikan atau kita mau berikan informasi bahwa kalau biasanya dari Jakarta lebih banyak ke Delta 2 dan Delta 1 layaknya. Tetapi gornya kita, tempat pertandingan itu ada dekat di Delta 5. Itu ada Gor Ayani yang kotak ungu. Ya. Oke. Jadi kalau kita sarankan kalau misalnya bisa lewat Delta 5 ini lebih dekat. Tapi kalau yang dari Jakarta biasanya masuknya ke Delta 1 dan Delta 2. Nah, Delta 2 ini sebetulnya paling menarik, cuman penjagaannya di eh, kita tidak sarankan di situ karena agak jauh ya. Cuman ini kalau memang pengen mengetahui Mabes TNI itu seperti apa, besarnya itu nanti bisa lewat Delta 2 juga. Semuanya nanti akan ada arahannya menuju gedung Ayani. Ya, jadi ini pintu ini tergantung daripada kita menginapnya di daerah mana. Gitu. Dan nanti untuk prosedural masuk ke dalam Mabes TNI tersebut, kalau yang kita pakai mobil itu nanti kita berikan semacam satu kayak karton yang nempel di dashboard mobil, itu bertanda tidak, dengan menggunakan itu tidak akan diperiksa, akan langsung. Yang kedua, memakai ID card pertandingan, dan itu langsung semuanya gitu. Nah,
Bagi yang memakai Grab akan berhenti di setiap pintu dan dari setiap pintu akan ada mobil yang mengantar ke gedung Gor Ayani, ke tempat pertandingan. Gitu. Jadi di sini sangat penting sekali identitas seperti ID card. Ya, ID card ini sangat penting sekali dan yang mendapatkan ID card hanya anggota, peserta, tamu undangan, VIP, VVIP. Bagi penonton tetap dipermudahkan, akan bisa, tetapi akan meninggalkan mungkin ada beberapa yang identitas ditinggalin gitu untuk ke dalam itu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk gedung Mabes TNI, tata cara masuknya. Dari peserta lain, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke layout pertandingannya. Izin Kak Yon, Ya, kalau kita halo ya, halo, Frank. Ya, ya, gimana? masuk, Ini mati lagi nih. Mati lagi nih, Frank. Di mute itu. Nah, oke. kita kan yang dari Cukur kan biasanya kita dari Semarang kan naik pesawat itu. Berarti kalau yang naik Grab itu berarti nanti turun di pintu 5 atau setiap pintu itu nanti pasti ada yang menjemput Standby. untuk Ya, kendaraan ya, Kak ya. betul. Ada semua bus atau bugi di standby kan di setiap pintu bagi peserta, penonton, semua di standby kan itu selama pertandingan. Oh gitu. Gitu. Ya, Dengan menunjukkan kartu identitas tadi Kak ya yang dapat ID card itu ya. iya betul. ID card itu. Oh, baik Kak Yon, Betul. cukup jelas. Ya, Terima kasih. Terima kasih. oke. Ada lagi yang lain? Mas Franky Yon, tinggal di hotel apa, Frank? Ya, eh, izin nanya dulu. Kemarin saya sudah sempat mampir ke sana, tapi memang salah jalan, saya masuknya Delta 4. Jadi pas di sana sama petugas katanya khusus untuk buat tamu semuanya ke Delta 1. Mungkin kemarin karena belum acara ya. Untuk ini mungkin saya akan bawa mobil sendiri kemarin. Rencana sih ya, begitu. Jadi ya. tetap bisa masuk kalaupun kita ke Delta 4 gitu ya. Iya, Apa? nanti pada saat acara itu udah bisa semua karena kemarin kan belum diinstruksikan. Nah, minggu depan ini mulai Senin itu provosnya udah diinstruksikan untuk kegiatan kita semua kalau yang bawa mobil nanti bisa minta di panitia karena nanti pada saat di pertandingan berlangsung itu kita akan ada booth tentang pertandingan kita itu yang akan memberikan satu tiket untuk door prize free ya itu gratis karena kita akan door prize. Satu juga bagi yang meminta untuk karton yang untuk disimpan di eh, mobil untuk pas masuknya ya. Untuk yang tanggal 25 ya, untuk pembukaan 24. Jadi kita tetap seperti biasa tinggalin KTP gitu. Betul. Oh enggak semua. Enggak perlu tinggalin KTP lagi. Tanggal Kan 24 kan pembukaan tuh. ya. Hmm. Jadi bisa kasih tahu aja kita untuk mengikuti kegiatan itu ya. Iya, Kan betul. belum dapat itunya otomatis kan, masih dari Iya, luar. betul. Betul. Untuk sementara langsung aja nanti bisa dibilang nanti begitu sampai nanti kita ada tempat. Nanti kita di ruangan ini, nanti kita jelaskan di layout itu akan terbagi ada dua, ruangan VVIP dan ruangan peserta. Nah, di ruangan peserta itu nanti kita bisa bagikan nanti untuk semuanya yang membutuhkan gitu. Oke, Ya. kasih. Nah, ada lagi mungkin? Ya, jadi nanti untuk informasi selanjutnya mengenai ini kalau yang masih belum kira-kira kurang yakin atau gimana bisa kita saling japri. Cuman kita mengingatkan bahwa di gedung Mabes ini dalam acara BIMO Indonesia Pingpong League ini kita diberikan ID card dan kartu pas itu yang di dalam mobil sehingga kita memudahkan untuk masuk tanpa harus meninggalkan KTP dan identitas lainnya. Tuh. Ada lagi?
Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke layout di dalam gedung pertandingannya. Ya, oke, kita lihat ini ada gedung layoutnya di dalam pertandingan. Ya. Jadi yang pintu masuk itu nanti kita dari pintu yang sebelah kanan, ada pintu utara itu, area lobby. Ya, oke. Nah, gedung ini kita menggunakan meja pertandingan sebanyak 9 meja. Satu meja untuk live streaming YouTube. Dan kita nggak tahu nanti Moji akan nyutingnya seperti apa. Kita masih menunggu informasi dari Moji TV-nya. Lalu yang perlu kita jelaskan bahwa di pintu utara itu adalah pusat pintu masuknya kita semua. Jadi bagi peserta yang mempunyai ID card itu masuknya semua lewat pintu utara, terbagi dua. Yang di sebelah atas itu ada VIP 1 dan toilet itu milik tamu-tamu undangan seperti VVIP dan VIP. Jadi bagi VIP dan VIP semua masuknya lewat sini tamu undangan. Habis itu ke arah kanan berarti ke arah atas VIP 1. Di situ akan ada pintu masuk lewat pintu situ. Ya. Dan yang atlet, pelatih, official semua masuknya ke VIP 2 kalau peserta ya. Jadi ini dalam IPL Seri 2 untuk pertandingan ini penonton dan peserta beda pintunya ya. Jadi hanya yang mempunyai ID card yang bisa masuk lewat pintu utara ini. Jadi ke sebelah kiri VIP 2, lalu keluar lagi ke area yang coklat ini. Jadi peserta, pelatih, semua bisa lewat sini. Nah, di dalam VIP 2 nanti kita siapkan juga snack setiap harinya, jadi barangkali yang mau minum, makan, kecil-kecil bisa di situ. Ya, jadi atlet mungkin sebagai base camp-nya atlet lah, posnya atlet yang menunggu pertandingan, yang mau ini, gitu. Lalu penonton hanya 2 pintu yang dibuka, pintu barat dan pintu timur. Ya, jadi penonton tidak bisa lewat pintu utara, semua masuknya lewat pintu timur dan pintu barat. Lalu dia langsung aksesnya menuju tempat penonton. Jadi nanti pada saat di tempat pertandingan ini akan clear semua, hanya yang bisa memakai ID card saja yang bisa masuk ke dalam area meja pingpong itu dengan VIP dan ruang atlet. Lalu di pintu timur ini nanti akan ada, di luarnya pintu timur ada UMKM. Jadi di luar itu akan ada UMKM, booth-booth yang berjualan makanan, minuman, dan bagi masing-masing klub yang ingin memperkenalkan atau itu kan tentang klubnya juga boleh kita siapkan di situ. Mungkin bisa bawa boothnya masing-masing, tendanya nanti kita difasilitasin oleh TNI, tinggal bawa booth masing-masing dengan mendaftarkan kepada kita, nanti rambu-rambunya bisa diinformasikan Japri ke saya langsung. Ya. Oke, lalu ini untuk tanggal 24 nanti kita pun akan welcome party di sini, di gedung sini. Nah, itu sebelah paling kiri itu ada Videotron, panggung itu nanti kita ada Videotronnya. Nanti dekat situ kita, ya, jadi untuk acara welcome party pun akan di sini. Nah, panggung stage itu akan kita gunakan menjadi acara talk show Menteri Olahraga, Ketua KONI dan Ketua KOI dengan Jenderal Saleh dan saya sebagai ketua panitia. Tema talk show itu adalah mengenal lebih dekat Indonesia Pingpong League. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan akan berbicara lebih panjang lagi atau lebih besar lagi tentang tenis meja. Yang kita harapkan juga nanti pada saat terjadi interaksi talk show, masing-masing klub bisa mewakilkan satu untuk mungkin usulan, pandangan, atau seperti apa, supaya bisa didengar oleh stakeholder kita.
Gitu. Nanti yang diundang pada saat welcome party itu adalah pimpinan-pimpinan klub, pengusaha-pengusaha yang hobi tenis meja, atlet-atlet senior kita yang pernah berkontribusi untuk Indonesia, dan peserta-peserta dari setiap klub. Dan nanti kemungkinan Panglima TNI pun akan datang di sini. Jadi kita juga berterima kasih kepada TNI karena TNI rasanya sangat peduli sekali terhadap tenis meja ke depannya. Ya. Oke, untuk layout untuk acara layout ini nanti tanggal 24, maaf ya, nanti tanggal 24 itu akan ada acara hiburan juga seperti nyanyi, tapi poin terpenting adalah talk show. Talk show dari stakeholder itu yang saya sih berharap, karena kita mengumpulkan 3 stakeholder itu tidak gampang. Ini adalah momen bagi kita insan tenis meja untuk bisa mengemukakan pandangannya pada mereka. Dan saya harap sih dari masing-masing klub bisa diinstruksikan baik dari atlet maupun pelatih mungkin atau ofisialnya bisa mewakilkan untuk mengemukakan pandangannya terhadap stakeholder nanti di atas. Oke, sementara untuk penjelasan layout di dalam gedung, ada yang mau ditanyakan? Itu mau tanya, Yon, Ya. kalau misalnya talk show itu, atlet-atlet itu diharapkan ikut bertanya, menyampaikan pandangan atau harapan mungkin. Misalnya pengen harapan, Pak saya mau keluar negeri pertandingannya, nanti bisa enggak? Ya. Tapi jangan terlalu tegang kali, jangan bicara tentang dualisme terus. Oke, makasih ya Pak Guntar. Jadi kalau menurut saya di dalam ruang nanti talk show itu bagi atlet sih saya tetap membebaskan semuanya karena ini kan olahraga ini adalah ininya atlet ya. Jadi atlet bebas mengemukakan karena atlet pasti tidak akan berkaitan dengan politik ya. Jadi kemukakan aja harapan dan pandangan silakan dari masing-masing klub. Tidak perlu takut karena ini memang momennya, gitu ya. Ini memang momennya, gitu. Pemandu acaranya nanti siapa? Oke, untuk nanti acaranya jadi begini, acara talk show nanti akan ada 3 stakeholder naik ke panggung, lalu penanggung jawab Jenderal Saleh dan ketua panitianya saya langsung naik ke atas. Lalu nanti MC-nya ada namanya Mbak Suci Pati, itu MC dari biasanya suka dipakai Presiden Jokowi waktu dulu. Nah, terus moderatornya nanti ada Desta Mahendra. Jadi saya rasa juga nanti pada saat acara talk show itu kita tidak mungkin tegang, pasti dipandu dengan MC dan moderator yang berpengalaman akan mencairkan suasana menjadi suasana yang santai ya. Santai dan lucu mungkin. Gitu. Santai, saya presidennya udah yang baru. Ya, yang lainnya mungkin ada yang ditanyain. Izin Kak Yon. Ya, Frank. Tadi yang masalah penjelasan tentang layout itu agak putus-putus Kak Yon karena mungkin sinyal saya yang kurang baik. Saya mau menanyakan masalah tadi Kak Yon yang mungkin kan kita ada VIP 1 sama VIP 2. Ya. Kayak itu karena di sebelah tulisan VIP 1 dan 2 itu kan ada tulisan toilet itu. Jadi nanti yang untuk dipergunakan atlet maupun pelatih itu nanti yang di VIP 2 atau VIP 1 Pak ya? Jadi nanti di masing-masing VIP-nya sendiri ada toiletnya. Oh gitu. Ya, jadi gedung VIP itu sangat besar. Jadi di dalamnya di dalam gedung VIP 2 itu adalah khusus atlet. Di dalamnya itu akan ada 3 ruangan, 1 ruangan yang besar, 2 ruangan yang sedang, dan ada kamar mandinya, ada toiletnya. Ya, cuman kan karena itu sebetulnya dipergunakan untuk tempat transitnya atlet ketika menunggu, ketika jadi tidak usah susah. Dan ketika atlet ini ingin menunggu sambil menonton, itu ruangannya yang coklat itu di atasnya VIP 2. Itu nanti kan tribun tuh. Nah, di tribun itu nanti ada undangan VIP, dan penonton duduknya di sebelah situ. Sorry, maksudnya peserta.
Ya. Jadi peserta itu di dalam lintas atau transitnya ada 2. Jika pengen ber-AC dan ada snack dan minuman ada di VIP 2. Ada 3 ruangan, ada 1 toilet. Untuk yang ingin menonton itu ada di ruangan atas yang tribun utara itu. Nah, kalau seumpama ternyata kan di gedung VIP ini penuh toiletnya atau mungkin karena itu cowok cewek jadi campur agak risih, bisa masuk ke toilet yang VIP 2 juga. Yang di bawahnya VIP 2 itu ada toilet. Ya, ya. Lalu di ujung sini pun toilet nanti. Yang dekat panggung, pintu barat. Pintu Pintu barat, barat pun toilet, pintu timur pun toilet. Jadi sebetulnya ada 6 toilet di dalam gedung ini. kalau Dan untuk yang IP 1 atau itu boleh digunakan atau tidak itu, Kak? nah kalau VIP 1 sama yang di situ, VIP 1 nggak boleh. Karena Oh, nggak itu boleh. ya untuk tamu undangan saja. Tamu undangan, VVIP, VIP dan pimpinan klub boleh di situ. Oh, baik, baik, baik. Jadi kita lagi mengingin ini supaya lebih kelihatan ini aja Frank, tidak acak-acakan, lebih rapi lah ya. Jadi penonton masuknya lewat mana, peserta atlet yang punya tiket masuknya lewat mana gitu. Ya. Baik, Oke, Kak Yon. ya. Kak Yon. Ya, oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi, sebetulnya kita udah ada jadwal itu kita sudah ada, udah dibuatkan dan nanti mungkin saya bagikan. Tetapi kalau mau lihat juga bisa dilihat di website kita di Indonesia Pingpong League itu. Ya, terus kita panitia juga membutuhkan ini jadwal dulu ya kita lihat ya. Ini adalah contoh jadwal. Jadi jadwal itu dibagi, ada seasonnya udah jelas, jam 9, jam 13, lalu ke bawahnya jam 15.30, lalu malamnya jam 18.45 sampai selesai. Ya. Jadi jadwalnya sudah ada semua, jadi kita bisa lihat dan itu kita tampilkan nanti dalam website. Dan yang agak berbeda itu nanti di hari terakhir ya. Hari terakhir di tanggal 27. Yang tanggal 27-nya ada nggak ya? Mana ya? Nah, tanggal 27 ini kita selesainya tuh sekitar jam 6. Itu 15.30 mungkin kita kalau diasumsikan 2,5 jam, berarti jam 6 selesai. Langsung kita penutupan dan penutupan itu kita akan ada hiburan dari Pepi yang main perkusi dengan trio macan. Lalu juga kita ada pembagian door prize yang setiap harinya kita bisa dapatin tiket door prize-nya itu di setiap season ya. Itu kan ada 4 season tuh. Jadi setiap season hanya boleh mengambil 1 dengan nanti syaratnya bisa mendapatkan tiket itu cukup dengan memfollow IG, nanti akan diterangkan ketika mendapatkan tiket door prize. Dan kedua juga kita ada penonton ultras ya, ada penonton terbaik atau ultras terbaik yang hadiahnya itu kita siapkan 5 juta gitu. Jadi kita berharap masing-masing tim juga bisa membawa penontonnya untuk memberikan satu semangat. Dan itu akan menjadi kelihatan indah ketika kita dokumentasikan atau ketika Moji datang itu kita bisa menunjukkan bahwa tenis meja juga bisa diterima di masyarakat, penontonnya banyak, dan kita kembalikan kejayaan tenis meja itu seperti dulu lagi. Jadi pada waktu kita media visit ke setiap media, bahwa media itu pernah bilang tenis meja pernah menjadi 2 pembaca terbanyak setelah sepak bola dan sekarang hilang. Nah, mereka kenapa senang? Karena tenis meja itu adalah olahraga yang sangat memasyarakat, olahraga masyarakat, dan dia ingin menginginkan pembaca-pembaca itu untuk bisa membaca rubrik yang dia buat seperti dulu lagi. Jadi saya harapin kita semua tim bekerja sama untuk menaikkan Indonesia Pingpong League ini dan tenis meja di Indonesia, karena Indonesia Pingpong League ini pada saat grand final nanti tetap ada 2 tim yang akan dinaikkan akan diberangkatkan itu di
liga. Asia Tenggara akan buat liga juga di tahun depan dan itu akan disiapkan 2 itu. Dan nanti pada saat grand final saya sudah lagi berusaha mendekati terus Moregat sama Susin untuk datang sebagai World Star, dan untuk ASEAN Star-nya saya mengundang Isaac Kwek yang akan diadu dengan atlet terbaik IPL berdasarkan ranking. Dan itu nanti akan ada hadiah tersendiri gitu. Jadi saya berharap jadi IPL ini bagaimana supaya tetap konsisten dan menjadi barometer atau kompetisi yang ada di Indonesia ya. Gitu. Jadi saya mohon kerjasamanya supaya sama-sama dari setiap klub itu bisa mempromosikan atau menyiapkan tim terbaiknya untuk kejuaraan IPL ini dengan mengupload di IG atau di medsos lainnya, sehingga pada saat ada orang-orang lagi nonton TikTok atau nonton IG, FYP-nya tuh pingpong dan Indonesia gitu pingpongnya. Ya, jadi sekali lagi tidak mudah mengerjakan ini, tidak mudah mendapatkan sponsor seperti Brimo, tidak mudah menggait sponsor-sponsor. Kenapa? Karena tenis meja itu setiap saya deketin sponsor atau media, sekarang tenis meja itu lagi terpuruk. Jadi mereka tidak bisa memprediksi kalaupun sponsor tidak ada feedback-nya. Jadi ya mudah-mudahan dengan ada IPL, dengan kerjasama kita, IPL ini menjadi sukses, dan suksesnya sukses bersama semua untuk tenis meja. Gitu. Ya, jadi acara ini nanti akan ada welcome party dan farewell party. Ada juga door prize. Door prize-nya itu ada motor, ada TV, kulkas, dan ada juga penonton atau ultras terbaik. Gitu. Jadi saya rasa ini kita sudah melibatkan artis, kita sudah melibatkan pejabat, melibatkan pengusaha, dan klub-klub juga, atlet-atlet juga. Jadi ini adalah momen, ayo kita bersama-sama bangkitkan lagi tenis mejanya. Ya, mungkin ada pertanyaan lainnya. Izin Kak Yon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Izin Kak Yon, saya Ari dari Praia Kak Yon. Ya, gimana Pak? Mungkin sedikit usulan aja Kak Yon. Ya. Untuk terkait rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan akhir mungkin bisa dibuatkan buklet kali ya Kak Yon. Buklet digital ya. Ya. Boleh. Ini itu aja sih Kak, usul dari kami. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Ya. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang lainnya? Oh ya, untuk yang IPL seri 2 ini ada penambahan tim ya. Penambahan tim itu dari Stony apa itu yang untuk B-nya, akademik atau apa ya. Satu laginya dari RTTC ya, untuk yang divisi 2. Jadi divisi 2 bertambah menjadi 7 tim. Saya rasa bagus, ada tim cewek juga, dia mau masuk 2 tapi nggak bisa karena minimal 4 untuk divisi 2-nya. Jadi perlu diingatkan kembali pada saat seri 3 pengumpulan ranking atau poin itu nanti close. Jadi pada saat grand final itu tidak bisa tambah pemain dan pemainnya hanya yang bisa bermain terakhir di divisi 3 itu. Di seri 3 itu. Jadi ketika pada saat grand final tidak ada penambahan pemain lagi, pemainnya sudah close. Gitu. Untuk squad dari setiap timnya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Untuk tanggal 24 acara welcome party itu kan kita sudah berikan undangannya bagi peserta, pimpinan klub, dan yang lainnya juga. Saya berharap sebelum jam 4 sudah siap di situ semua, karena untuk mempersingkat waktu ada panggilan mendadak untuk jenderalnya dan panglimanya, karena malamnya akan langsung ke Magelang diundang Pak Prabowo. Jadi mudah-mudahan kita tunjukkan bahwa kita atlet yang penuh disiplin. Saya berharap 30 menit sebelum pukul 4 sudah sampai di tempat, ataupun jam 3 lebih baik, karena jam 3 pun tidak usah takut kesepian, karena kita udah hiburan sudah ada ya, sudah ada musik, sudah ada yang atlet-atlet mau nyanyi juga boleh, sudah ada panggung untuk musiknya gitu.
Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Kalau bisa sih jam 3 sudah masuk ruangan. Ya, jam 3 lebih bagus karena memang nanti ada acara hiburan juga dan nanti mungkin barangkali ada apa yang mau ditanya-tanyakan kan kita nanti ada ruang panitia aja khusus seperti kayak di IPL Seri 1 itu yang menjadi polemik itu pemasangan untuk tim cewek ya. Karena kan ada yang 2, ada yang 3 orang itu. Itu nanti bisa datang duluan untuk ketemu dengan Pak Oka untuk dijelaskan kembali di situ atau mau dijelaskan sekarang juga boleh. Oh ya, untuk informasi diharapkan untuk setiap karena ini bukan kejuaraan open turnamen tetapi liga, bahwa liga ini juga kita mempererat silaturahmi antar klub, bahwa pada saat welcome dan pada saat penutupan klub wajib hadir ya, datang menghormati IPL ini, dan bagi yang juara dan tidak juara wajib hadir untuk menunjukkan bahwa kita tetap bersilaturahmi kuat dan menghormati jenderal yang nanti akan menutup semuanya gitu. Ya, karena nanti kalau seumpamanya akan ada yang tidak hadir atau ini mungkin juga kita kemarin sih sempat dibilang waduh harus hadir, sebenarnya kalau gini kita kan ini mau memajukan semuanya, jadi kita harus kuat, sama-sama kuat. Kalau enggak mungkin nanti akan ada panis atau apa untuk berikutnya untuk tidak bisa ikut lagi di IPL ini, karena IPL ini kita jujur aja bahwa IPL ini kita ingin membangun supaya klub-klub tuh banyak lagi seperti dulu ya, yang kita usahakan kita juga tidak membebani klub dengan biaya pendaftaran maupun karena kita juga paham bahwa setiap klub itu pasti sudah berat di biaya di pembinaannya. Jadi tolong untuk bisa saling menghormati untuk welcome party dan farewell party harus hadir. Ya, terima kasih. Oke Kak Yon, Kak izin mau tanya Kak. Ya. Kak Yon, itu untuk hasil-hasil pertandingan itu apakah nanti sudah ditampilkan di websitenya ya itu? Soalnya kan kita juga perlu laporan ke kantor itu Kak, hasil-hasil dari pertandingannya itu Kak. Itu aja sih Kak. Makasih Kak. Oke, ini tadi dari siapa ya? Soalnya ini tadi dari Pak Ari ya, terus dari Mas Franky. Tadi dengan siapa ya? Ini saya belum lihat. Saya Bayu Kak, NPC Kak. Oh ya. Lagi di jalan soalnya Kak. Oh ya, oke Bayu, oke ya. Oke Iya, Bayu, jadi itu untuk setiap hasil akan ditampilkan di website ya. Ini memang kita kemarin itu karena habis PON menyiapkan pertandingan ini sangat pendek sekali waktunya. Apalagi nanti seri 3 itu juga kita akan di pertandingan di akhir bulan November, dan selang 2 minggu lagi langsung grand final. Mungkin ada ketelatan untuk menginput ke website, tetapi untuk minggu depan ini sudah diinput semua. Ya, untuk jadwal dan hasil-hasil yang kemarin kan sudah ada. Kalau hasil untuk ranking sudah ada di website semua. Siapa, Mas Bayu? Oke Kak Yon, terima kasih banyak Kak Yon. Ya, jadi saya juga minta tolong untuk website juga bisa disebarluaskan, karena di situ kita mengambil momen di mana sponsorship juga kita tampilkan di situ supaya dia tetap langgeng untuk PL, lalu juga lebih dikenal lagi, lebih memasyarakat lagi bahwa tenis meja itu punya sistem ranking, punya sistem poin, dan semua klub, atlet semua sudah ada poinnya semua di situ, gitu. Oh ya, mohon maaf untuk yang sekarang ini karena kita diambil oleh Brimo, BRI. Perlu diketahui bahwa BRI itu sebetulnya tidak boleh mensponsorin karena sudah sponsor ke sepak bola. Jadi BRI itu kalau tidak salah dengar kemarin waktu meeting sudah sponsor sepak bola itu sebesar 2,7 triliun. Jadi sangat besar sekali. Lalu kita minta untuk bisa tenggol tenis meja juga lah, tapi atas atas ini tindakan dari Pak
Panglima dan Jenderal, usulannya untuk masuk ke tenis meja juga, akhirnya kita menggunakan Brimo. Brimo itu adalah satu produk dari BRI yang akan mengambil menjadi sponsor utama di IPL ini sampai season 2. Dan itu sangat bersyukur sekali karena tidak mudah sekali untuk itu. Lalu BRI ini menanyakan ketika ingin mensupport tenis meja feedbacknya apa. Jadi nanti pada saat pertandingan hadiah akan tidak berupa cash lagi, menjadi berupa buku tabungan. Lalu kita juga mengundang pimpinan-pimpinan klub itu untuk bisa membantu bagaimana gaji-gaji salary untuk atlet itu bisa masuknya ke BRI. Dan mungkin juga bisa merembet ke yang lainnya juga. Ya, jadi menjadi ekosistem yang baik. Mudah-mudahan ya IPL ini tetap konsisten gitu. Ya, kita presentasinya juga waktu sama BRI sangat alot, susah sekali. Tidak mudah, tetapi alhamdulillah akhirnya mau. Dan kita bisa berjalan dengan tenang juga sih. Jadi ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Izin Kayan satu lagi Kayan. Ya. Hari dan Peraya Kayan. Ya. Iya, izin Kayan. Satu yang ditanyakan adalah untuk acara pembukaan itu dress code-nya nanti apa ya? Terus yang kedua, ini kan termasuk event yang sangat besar nih Kak Yon. Untuk banyak juga anak sekolah, anak yang masih sekolah ya Kak, yang ikut mengikuti kejuaraan ini, kegiatan ini, IPL ini. Alangkah baiknya jika dikeluarkan sertifikat Kak Yon untuk kegiatan ini Kak Yon. Sertifikat kayak piagam ya? Iya Kak Yon, sangat bermanfaat itu untuk anak-anak sekolah. Oke. Boleh. Demikian nggak? Mungkin nggak? Ya, makasih Mas Ari. Nanti coba kita meetingkan kembali ya, karena memang untuk liga ini, jadi gini, liga ini kita tidak mempetakan atlet itu lewat usia. Jadi ada yang senior, pemula, kadet, tidak. Jadi liga ini harapan saya nanti yang mempetakan adalah skill. Jadi bisa divisi, kalau di Swedia tuh divisi elit sampai 9. Jadi nanti berkembang terus, mudah-mudahan bisa banyak ya animonya yang suka dengan liga ini dan ikut. Dia akan memulai dari bawah, dan untuk sertifikat itu nanti coba kita pikirkan ya untuk buat itu, untuk buat sertifikat itu ya. Terima kasih banyak. Kalau yang liga-liga itu biasanya sih ya boleh lah, nanti coba saya pikirkan ya Mas Ari ya. Saya nanti koordinasikan dengan tim. Terima kasih banyak Kak. Ya. Ada lagi yang lain? Ya Om Yon, mohon bertanya juga. Ya. Untuk divisi, misalkan untuk divisi 2 ternyata nantinya hasilnya ranking pertama, apakah bisa naik divisi ke divisi 1 atau begitu juga divisi 1 ke elit gitu, Om Yon? Mohon infonya. Ya, oke Pak Ali, Babe Ali, panggilannya Babe Ali. Oke, ini jadi begini Pak Ali, ini kan memang dipetakan oleh skill, lalu dipisahkan oleh divisi, dan pasti akan ada degradasi promosi, tapi di setiap season, bukan setiap seri. Jadi setiap season itu dalam 1 tahun ini, sementara kita bikin durasinya 6 bulan, 6 bulan itu selalu dibagi 4, berarti setiap 1 bulan setengah. Lalu pada saat seri ketiga pengumpulan poin, yang elit akan masuk tetap di babak playoff 4 terbaik. Yang divisi satunya, yang juara satunya naik, juara 1 juara 2-nya akan naik ke divisi 1. Sorry, ke divisi elit ke naik. Jadi ada degradasi promosi gitu. Ya. Rencananya yang nomor 1 dari divisi 1, seumpama nomor 1 dari divisi 1 otomatis akan naik ke divisi elit. Ya, tapi yang nomor 2-nya di divisi 1 mungkin akan diadu dengan yang nomor yang 2 terjelek di divisi elitnya untuk majunya. Gitu. Jadi ini memang kita open, tetapi degradasi promosinya pasti ada. Cuman untuk yang naik atau turunnya bisa 2 tim atau 1 tim.
Bisa juga 2 tim, yang satu timnya otomatis, satu timnya diadu, bisa juga gitu. Dan mungkin nggak tahu, mungkin ada usulan yang lain, silakan. Kalau dari saya akan dibuat seperti itu. Tapi ada degradasi promosinya ya, Babe Ali ya, pasti ada. Siap, Om Yon. Nah, makasih. Ya, ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin itu Kak Yon. Tadi yang Kak Yon sampaikan kan tadi kan ada yang satu otomatis, satu lagi kan dipertandingkan. Itu kalau kami boleh bertanya, dari panitia nanti seperti apa yang diputuskan. Lalu misalkan kalau nanti yang dari Kak Yon tadi yang sampaikan, yang kan saya tadi dengar ada yang satu otomatis, satu kan dipertandingkan. Nah itu nanti Ya. yang dipertandingkan itu apakah di seri ketiga atau diikutkan di grand final atau bagaimana Kak Yon? Ya, jadi pasti di seri 3, Frank. Pasti di seri 3 itu. Jadi kalau dari kami panitia itu nomor 1 yang di divisi yang di setiap divisi itu otomatis masuk akan bertukar dengan yang nomor terakhir. Ya. Nomor 2 yang di atas, yang nomor 2 di bawah akan diadu dengan nomor terakhir kedua yang di atas. Jadi yang diadu itu yang itu. Nah, itu diadu itu saya rasa mungkin bukan di grand final, mungkin apakah di seri 3-nya langsung atau pada saat grand final. Nah, itu kita lagi pikirkan, Pak. Ya. Oh baik, siap. Ya, Baik. saya rasa karena grand final juga, saya juga lagi berpikir apakah itu divisi elit aja atau kalau sementara divisi elit aja ya, sementara ya. Oh, untuk sementara divisi elit aja Kak ya. Hanya 4 terbaik divisi elit dan 4-4-nya dapat hadiah, tapi 2 terbaik akan pergi ke yang didaftar di Liga ASEAN. Dan kita ini punya data yang bagus karena setiap klub dan setiap personal punya, setiap individu punya poin ya, gitu. Dan itu semua ada di website. Kalau untuk poin bisa dicek di website itu Kak berarti Kak? Ada kan di website kan sudah ada semua tuh poin-poinnya. Oke, iya. Jadi bagi yang elit itu kita langsung kasih poin untuk individualnya 800. Ya untuk yang divisi 1 udah ada poinnya, udah jelas semua kok itu. Oh iya, baik. Jadi menang dapat berapa, kalah dapat berapa gitu. Gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyain? Yon, untuk dress code itu Yon belum dijawab tuh. Oh ya, Dress untuk code dress belakang. code, ya masalah itu sebetulnya dress code itu sudah ada di dalam undangan peserta ya. Di situ kan udah ada dituliskan bahwa kita sporty aja, casual aja. Casual itu bebas. Kalau waktu itu kan batik, kalau sekarang casual ya. Casual, rapi, sporty juga boleh. Kita nanti pakai sistem round table lagi. Jadi pada saat datang nanti mencari mejanya masing-masing yang ada tulisan klubnya masing-masing. Yang ini aja, yang cakep aja, yang ganteng sama pada cantik itu, pakaian gaul. Iya. Ya kita ini momen untuk tunjukkan tenis meja itu ke arah yang lebih baik. Ya, jadi pasti kita juga harus bekerja sama semua. Gitu. Dan kita juga nanti, kita kan juga punya misi visi sebetulnya kan dari liga ini, itu ya kan. Ya liga itu kan sebetulnya turnamen itu atau kejuaraan apapun itu kuncinya adalah bagaimana prestasi dan kesejahteraannya. Makanya kita bikin Indonesia Pingpong League ini, misi visinya, untuk visinya kita kan mengangkat keberadaan pingpong Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Lalu mengangkat juga atlet-atlet dan klub untuk bisa lebih eksis lagi sehingga akan terjadi kesejahteraan sosial bagi atlet itu sendiri. Gitu. Dan targetnya kita bisa berprestasi di kancah dunia minimal di ASEAN. Gitu. Dan kita misinya tuh berharap liga ini kan berkesinambungan.
lalu terjadi kompetisi yang profesional, yang terjadi untuk dipetakan oleh divisi dan skill. Karena pengalaman kalau di waktu saya main liga itu tidak ada kadet junior saya, tetapi skill ya untuk dipisahkannya oleh divisi gitu. Lalu juga kita memberikan apresiasi kepada yang berprestasi tanpa melakukan pendaftaran. Kita juga bisa memberikan hadiah dan pasti hadiah itu datangnya dari sponsor. Oleh sebab itu kita juga makanya kemarin kita minta tolong kalau bisa ada brimonya karena kita menghormati pihak sponsor gitu. Lalu yang kedua juga kita harus bisa membangun ekosistem masyarakat pepingpongan atau tenis meja di Indonesia dan mengajak juga masyarakat Indonesia ini untuk menyemarakkan tenis meja. Jadi itu adalah misi visi IPL yang kita inikan gitu. Ya. Itu Anang itu mau bertanya itu Anang. Om Anang. Mana ada Om Anang? Nggak ada Om Anang. Om Anang nggak ada diwakilkan. Oh ada Om Anang. Ya, Kak Gunta, selamat sore. Kak Yon, semuanya. Saya nyimak dulu kebetulan sambil nyetir. Iya. Mohon maaf. Iya, Zoom meeting itu jangan terlalu tegang. Enggak, lagi sambil nyetir Kak Guntar, jadi aku nyimak dulu lah. Nanti kalau kebingungan paling japri Kak Guntar kan apa tadi hasilnya gitu. Iya. Ya, terima kasih acaranya luar biasa. Ya, jadi sebetulnya gampang memudahkan banget untuk saling berkomunikasi gitu. Iya. Jadi kita jangan lupa bahwa nanti akan ada supporter terbaik ya. Kita siapkan 5 juta untuk supporter terbaik. Please, mantap itu. Jadi, Anang bawa Ambon Anang. Ambonnya udah pada tidur semuanya. Jadi kita juga bisa nanti ke depannya sekarang pun kita sudah mulai menyiapkan booth untuk setiap klub dan ingin memperkenalkan klubnya itu seperti apa, silakan. Jadi klub juga bisa ketika klub itu, jadi kita harapkan tuh nanti setiap tahun itu nanti klub memberikan satu seragam kepada kita yang akan kita museumkan di IPL gitu. Peserta-pesertanya itu seragamnya seperti apa. Dan seragam itu juga bisa jadi merchandise atau jualannya setiap klub ketika ada penonton yang datang gitu. Ya jadi itu saya pernah lihat di acaranya Mobile Legend dan itu bagus sekali. Jadi setiap klub itu dia bikin booth, lalu memperkenalkan boothnya. Mungkin misalnya Warna Keramik adalah perusahaan keramik, lalu seragam-seragamnya bisa dijadikan merchandise yang dijual gitu. Jadi nggak ada lagi orang itu minta bajunya dong, itu udah ada yang jualan kok di depan gitu. Ya. Jadi itu silakan diinformasikan kepada kita kira-kira siapa dulu. Untuk di season pertama ini semua masih free untuk itu. Ya, tapi nanti untuk yang season kedua kita lihat perkembangannya seperti apa. Ya. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau tidak ada, kita sudah boleh ditutup atau gimana? Ada usulan lagi? Foto bersama dulu, Om. Gimana, Kang? Foto bersama. Ayo kita buka videonya masing-masing. Buka videonya masing-masing, kita foto bersama. Ya, untuk yang lain bisa minta tolong fotonya dibuka, videonya, supaya kita bisa foto kegiatan kita. Babe Ali yang paling muda Danan dulu tadi ke salon dulu, Pak Guntar. Oh, dandan. Mana udah belum? Udah semua belum? Baru 1, 2, 3. Aldi. Mas Aldi. Hadir. Lagi di bandara tuh. Dibuka tuh kasep teh. Mas Bayu. Pak Dedi. Mas Franky. Ini buat laporan technical meeting. Atau data dokumentasi kita. Untuk yang lainnya apakah bisa dibuka videonya. Dan kita akan jadi screenshot nanti difoto sama
Cassandra. Udah belum, Kang Sandra ya? Udah cukup segini aja. Ada yang belum soalnya? Nggak usah, saya nggak usah. Ya udah. Nah, Udah ya. yang peserta dari Pak Dedi, Pak Dedi, Aldi, Peserta aja, peserta. ya Pak Om Dedi, Rio, Selo, Aldi, Pak Ari mungkin, Ajijah, Ajijah ada nggak ya? Ada yang belum bisa buka. Ya kayaknya Ajijah ada nggak ya? Ya udah. Ada Kak Yon, bentar Kak Yon, ada Kak Yon. Video. Oke. Buat ini yang bersama, foto bersama. Video apa? Ya buat foto bersama biar ada dokumentasi. Tuh. Ini. Mas Ini kali. Franky, Pak Dedi ada. Oh, Sebentar aja, habis itu kita tutup. Nanti Pak Dedi untuk malah selanjutnya keluar. bisa kita japri. Ya udah ya. 3, 2, 1. Oke, dah. Oke, Kang. Ya. Ya, siap. terima kasih Atur untuk nuhun. semuanya. Makasih Kak Yon. Acara Terima Technical kasih, Meeting Yon. IPL seri 2 season 1 Oke, sampai Makasih Om jumpa. Yon. kita tutup sampai sekarang. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Oke Kak Yon, makasih Sampai makasih. jumpa Om Yon. Makasih banyak. Di jalan. Ya, langsung pamit ya. Ya. Mas Ari. Ayo main. Ayo, udah rame. Ayo. Izin close ya, ditutup ya. Ya.